Selamat pagi bunda-bunda. Oke, terhormat Kepala TKBU kita beserta ibu-ibu guru yang saya hormati, teman-teman KKN beserta bunda-bunda yang telah hadir di sini. Perkenalkan, saya Nur Novitasari selaku pemateri untuk hari ini. Jadi hari ini saya akan mengungkapkan materi mengenai pengasuhan positif di era digital. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering menggunakan teknologi ya ibu ya. Di sini ada handphone, ada laptop, komputer ya. Ini ada peralatan sehari-hari. Contoh-contohnya seperti ini. Nah mungkin anak-anak bunda-bunda ini menggunakan HP. Ada yang sudah ini ya menggunakan HP mungkin anak-anaknya. Ya mungkin bermain game atau mungkin apa ya cara-cara gitu handphone gitu. Nah ini ada konvensi teknologi. Kalau dulu bunda-bunda sering menggunakan buku-buku gitu ya, buku pelajaran, buku tulis seperti itu. Sekarang sudah ada buku elektronik, jadi bisa diakses tanpa menggunakan apa ya kertas seperti itu. Jadi bisa pakai handphone, pakai komputer, laptop itu juga bisa. Terus dulu kalau kirim surat ya lewat kantor pos mungkin ya, sekarang sudah bisa dengan email. Terus kalau dulu juga ada telepon umum. Nah sekarang kalau mau menghubungi kerabat, teman itu bisa pakai telepon ya smartphone ya. Nah di sini ada dua macam, digital natif sama digital imigran. Kalau digital natif ini generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi seperti anak-anak bunda yang sekarang. Jadi anak-anak bunda ini kan lahir saat perkembangan teknologi ini sedang canggih-canggihnya ya. Terus ada digital imigran. Kalau ini generasi yang lahir sebelum era digital, namun mereka juga tertarik dan berusaha untuk menerima teknologi yang bermanfaat bagi mereka. Jadi mungkin bunda-bunda dulu waktu kecil mainnya itu bukan HP ya mainnya ya, mungkin main apa petak umpet gitu di lapangan seperti itu. Tapi pas sudah menjadi orang tua, mau nggak mau harus belajar teknologi ya, HP dan sebagainya. Nah ini kemajuan teknologi ini bisa kita ibaratkan sebagai pisau. Kalau kita menggunakan pisau dengan baik, maka akan berguna untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati atau menggunakannya dengan salah, maka bisa berbahaya kepada kehidupan kita. Nah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua nih bunda-bunda. Jadi orang tua ini diharapkan mampu melindungi anak-anaknya dari ancaman di era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang ditawarkan oleh digital itu. Nah, yang pertama adalah kesehatan mata anak-anak. Jadi anak-anak ini kan matanya masih sehat-sehat ya, bunda-bunda. Tapi kalau kita sering memberikan handphone kepada anak-anak itu juga tidak baik bunda-bunda. Jadi kita harus mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak. Nah ini masalah tidur. Masalah tidur pada anak-anak ini bisa terjadi karena layar digital seperti ini terus bisa mengganggu tidurnya anak-anak. Lalu ini kesulitan konsentrasi. Kalau anak-anak banyak menggunakan handphone, banyak bermain seperti itu di handphone, mungkin ini anak-anak bisa kesulitan konsentrasi dalam belajar. Nggak mau belajar
Jadi mereka tidak, oh udahlah nggak usah makan, nggak usah minum, maunya main game aja di HP saking khususnya gitu. Lalu nomor 6 ada perkembangan sosial. Ini nomor 6, perkembangan sosial itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga sulit bergaul secara langsung. Jadi maunya main game, nggak mau main di luar sama teman-temannya. Nah ini bisa mempengaruhi perkembangan sosialnya dia. Next. Yang nomor 7 ini perkembangan otak dan hubungannya dengan penggunaan media digital. Nah ini penting bagi anak-anak yang bakat antara bermain di HP dan bermain di dunia nyata. Jadi tidak cuma main di rumah pakai HP aja, tapi juga harus bermain di luar bersama teman-teman sebayanya seperti itu. Lalu mempermudah perkembangan bahasa anak-anak. Penelitian itu ada yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat menunjang perkembangan bahasa anak, ya, terutama anak usia 2 tahun dan di bawahnya. Nah ini ada macam-macam permasalahan bagi anak di dunia maya. Di sini mungkin bunda-bunda ada yang main sosial media ya, seperti Facebook, Instagram gitu ya. Nah ini mungkin anak-anaknya bisa nggak sengaja buka mungkin ya sosial medianya. Nah ini bisa menjadi permasalahan bagi anak-anak seperti kecanduan gadget, terus kecanduan di HP ini ya bunda-bunda. Terus bisa jadi tanpa sengaja di sosial media seperti itu. Terus biasanya juga di sosial media itu isinya ada bullying seperti itu. Nah ini bisa menjadi masalah bagi anak-anak. Lalu apa sih yang bisa bunda-bunda lakukan? Nah ini ada namanya pola asuh, proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung kembang anak akan optimal. Nah ini ada peranan orang tua. Jadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebenarnya tidak ada undang-undangnya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Nah orang tua ini menjadi bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi orang tua ini sifatnya membantu dalam membesarkan anak, ya. Nah ini jadi nggak cuma bunda-bunda ini ya yang harus memperhatikan anak-anaknya, tetapi ayah juga harus benar-benar jadi ayah dan ibu sama pentingnya untuk perkembangan anak-anak. Nah jadi orang tua ini kan bisa menjadi role model sebagai contoh yang setiap hari dilihat oleh anak-anak. Bunda-bunda jadi bunda-bunda sama ayah juga harus menjaga sifat atau sikapnya di depan anak-anak. Nah ini pengasuhan positif. Pengasuhan ini berdasarkan kasih sayang itu berarti saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak. Ya, pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan anak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengasuhan? Nah, ini ada berbagai contoh. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas interaksi, ya, dapat meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kemudian dapat mencegah perilaku menyimpang, ya. Lalu ada mendeteksi kelainan tumbuh kembang anak. Next. Nah, jadi di mana aja dan siapa saja sih yang harus melakukan pengasuhan positif? Ya, pengasuhan positif ini bisa menjadi di
ada prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengasuhan positif Bunda. Jadi anak itu harus diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang, terus saling memaafkan tindakan kekerasan dan kesalahan seperti itu, dan tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan anak lainnya. Menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman, menyenangkan bagi tumbuh kembang anak, seperti menjaga keharmonisan keluarga, memenuhi kebutuhan anak, melakukan stimulasi dan memberikan perlindungan dan tindakan kekerasan. Nah, ini ada peran-peran orang tua dalam mengasuh dan pendidikan anak. Yang pertama ini memenuhi kebutuhan anak-anak, ya, entah itu makanan, pendidikan, seperti itu. Lalu menanamkan nilai-nilai agama. Jadi paginya sekolah, nanti sorenya ngaji, bisa seperti itu, ya. Membangun kelekatan emosional dengan anak sebagai dasar keterampilan bersosialisasi seperti itu. Lalu memenuhi kebutuhan sayang. Jadi nggak cuma kebutuhan pendidikan, kebutuhan makanan yang bergizi, tapi juga kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya. Lalu menemukan perilaku saling menghargai. Lalu mengajarkan cara menyelesaikan masalah, konflik yang dihadapi serta mengambil keputusan secara tepat. Next. Ini ada cara menerapkan positif, ya, harus konsisten bunda-bunda. Terus juga pembiasaan harus membiasakan diri juga. Lalu ada komunikasi juga sama anak-anaknya, harus komunikasi dengan baik, ya. Contohkan hal-hal yang positif, disiplin seperti itu tanpa adanya kekerasan. Next. Komunikasi yang efektif sama anak-anak itu bagaimana saja. Yang pertama ini bisa memberikan kesempatan pada anak-anak supaya bisa bicara lebih banyak. Mungkin pulang sekolah bisa bercerita, itu di sekolah aku belajar ini loh, bisa seperti itu. Terus kita para orang tua juga bisa mendengarkan secara, jadi anaknya cerita jangan malah nggak didengarkan, tapi direspon secara positif, ya. Terus berbicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti, ya, bisa menggunakan bahasa yang positif. Lalu bisa merefleksikan perasaan dan arti yang akan disampaikan ke ibunya dan memperhatikan bahasa tubuh anak. Next. Nah, ini ada macam-macam dalam komunikasi orang tua kepada anaknya. Ya, mungkin bunda-bunda tanpa sengaja itu yang memperhatikan anak-anaknya, jadi bisa membandingkan anaknya dengan anak lainnya sehingga memunculkan rasa meremehkan kepada anak-anaknya. Ini tidak boleh, ya bunda-bunda. Lalu memerintah dengan teriak-teriak seperti itu juga tidak boleh. Terus mengejek dan menyindir itu juga tidak boleh, ya. Next. Disiplin positif. Nah, ini mengajarkan anak-anak untuk disiplin dengan kasih sayang sehingga dapat menjadi makhluk sosial dan tumbuh berkembang dengan optimal. Next. Jadi disiplin ini bukan mengendalikan anak-anak bunda-bunda, tetapi ya nggak boleh mengendalikan anak dengan kekerasan dan melarang hal yang diinginkan anak. Jadi nggak boleh dengan kekerasan, ya, nggak boleh dengan menghukum anak secara tidak wajar. Next. Ini ada cara-cara mendisiplinkan anak. Yang pertama ini membuat kesepakatan bersama, seperti membuat aturan yang disepakati bersama di keluarga. Kemudian harus sabar, benar-benar harus sabar dalam mendisiplinkan anak. Selain itu benar-benar juga harus tenang. Memiliki sifat tenang ini juga penting, ya. Lalu memilih waktu yang tepat. Jangan menunda-nunda untuk menyampaikan pesan dengan cara menyenangkan, ya. Jangan lupa dengan cara yang baik dan jangan mengungkit-ungkit perilaku yang sudah berlalu. Next. Nah, ini ada tidak boleh memunculkan kemarahan yang berlebihan. Lalu konsisten dengan keputusan dan aturan yang telah disepakati bersama. Yang 8 ini memberikan
contoh yang baik. Lagi-lagi orang tua harus memberikan contoh yang baik karena orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya. Ya, jangan ini juga jangan mencaci terus meskipun anak ya tidak boleh memberikan kekerasan kepada anak. Ini adalah tahapan-tahapan untuk menerapkan kedisiplinan pada anak. Yang pertama ada perilaku yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kita sebagai orang tua ini pengen anak seperti apa itu juga harus dikomunikasikan kepada anak-anak ya. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus sampai kedisiplinan anak menjadi baik. Next. Nah, ini ada pesan-pesan dari teman-teman KKN. Buatlah keluarga kita menjadi prioritas tinggi, ciptakan suasana yang nyaman, cinta dan aman. Aturan-aturan di rumah dipahami anak, konsisten dalam menegakkan kedisiplinan, kompak dengan pasangan menegakkan rasa disiplin, menjaga agar kita tidak emosional, dan menjaga diri agar sehat dan penuh semangat. Terima kasih. Sekian dari saya. Dari bunda-bunda di sini ada pertanyaan mengenai ya pola asuh positif di era digital. Mungkin dari bunda-bunda ada pertanyaan. Sudah cukup ya, cukup dipahami. Jadi harapan kami bunda-bunda dan tentunya ayah bagi anak-anak ini bisa memberikan contoh yang baik tanpa adanya kekerasan terhadap anak-anak. Cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.